Hari ini kita akan memasak resep kari daging sapi. Super lembut dagingnya, cocok untuk anak-anak dan orang tua. Rasa kari daging sapi ini sangat kaya dengan rempah-rempah. Untuk membuat kari daging sapi, kita membutuhkan daging sapi lokal khas dalam sebanyak 400 gram. Untuk bumbu-bumbunya 8 siung bawang merah, kemudian 10 cm jahe putih, lengkuas, bawang putih 3 siung, kemudian daun karinya 8 lembar, 6 lembar juga boleh. Saya nggak mau terlalu kuat aromanya, jadi pakai 6 aja deh. Kemudian 2 tomat ukuran kecil dan 1 batang serai ukuran besar. Kemudian untuk bumbu halus ini ada kunyit ya, kunyit homemade bikin sendiri. Kemudian bunga lawang juga homemade bikin sendiri. Ya. Lalu yang ini adalah kayu manis, saya giling sendiri juga. Ya, ini dia kunyit tadi ya, kunyit emang homemade. Nah, ini dia. Ini bumbu kari ya, bumbu kari yang saya sudah bikin. Nanti videonya selanjutnya nanti akan saya upload lah ya. Apa aja resep dalam membuat bumbu kari. Bumbu kari ini juga bukan hanya untuk memasak kari ya. Ini benar-benar bumbu dasar, tetapi kita bisa pergunakan untuk memasak berbagai resep masakan ya. Oke, sekarang kita siapkan dulu daging sapinya. Nah, ini dia. Kita akan potong berlawanan dengan arah serat daging sapi ya, agar nanti hasilnya lembut ya. Nah, ini yang ada lapisan apa sih namanya yang putih-putih, lemak atau ya. Kita iris dulu, kita pisahkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita potong berlawanan arah. Ini dia, berlawanan dengan arah serat ya, ini diperhatikan. Oke, sekarang kita iris, kita potong daging sapi ini. Tuh, ini teksturnya lembut. Oh ya, ini daging sapi lokal khas dalam. Saya pilih ini untuk membuat kari daging sapi agar semua orang di rumah bisa makan ikut juga ya, ikut menikmati kari daging sapi ini. Ini juga sudah dicuci ya. Artinya sisa darah yang di dalam daging sapi ini benar-benar sudah keluar, sudah terbuang. Karena mempengaruhi hasilnya nanti. Kalau masih ada sisa darah, itu membuat tekstur daging tidak terlalu lembut. Oke ya. Oke, ini dia bahan daging sapi khas dalam sudah selesai kita iris tipis-tipis. Dalam resep kari daging sapi ini, kita akan marinasi daging sapi khas dalam. Bahan untuk memarinasi kita membutuhkan soda kue setengah sendok teh atau baking soda ya. Lalu kita aduk rata daging sapinya ke dalam baking sodanya. Ini saya langsung pakai tangan aja lah ya, nggak masalah ya, maaf ya, sudah bersih kok tangan saya. Nah, ini kita pijit-pijit ya daging sapinya sebelum kita tambahkan nanti tepung kanji. Ini kalau teman-teman dengarkan ada suara zzz gitu loh di dalam daging ini, jadi proses pemekaran. Jadi daging itu pori-porinya nanti akan mengembang. Ini yang membuat daging sapi ini jadi lebih lembut ya teksturnya ya. Coba deh teman-teman dengarkan. Nah, ini dia. Jadi lebih besar ya, mekar ya. Oke. Selanjutnya tepung kanji. Sama 1 sendok teh juga kita tambahkan langsung saja. Kemudian selanjutnya bumbu kari yang sudah Papi Kelly bikin sendiri di rumah, homemade. Kita tambahkan setengah sendok teh saja langsung ke dalam bahan marinasi daging ini ya. Ini dia. Nanti kita upload deh cara membuat bumbu kari.
Oke, langsung kita ratakan, kita aduk, pastikan seluruh permukaan daging terkena semua bumbu ya. Harum ya aromanya ya. Sekarang bahan selanjutnya kita masukkan 1/4 sendok teh gula pasir atau gula putih dan 1 sendok makan saus tiram ya, cukup. Kemudian kita ratakan, kita aduk. Seluruh permukaan daging ini harus benar-benar rata, terkena semua bumbu. Kita cium aromanya harum. Oke, setelah rata sekarang kita tambahkan air. Yang penting seluruh dagingnya terkena air. Kita kasih aja berapa sendok butuhnya. Oke, selanjutnya langsung kita aduk. Kita pastikan seluruh daging benar-benar tercampur oleh bahan-bahan bumbu marinasi. Oke, selanjutnya proses membuat resep kari daging sapi ini adalah marinasi daging. Kita istirahatkan selama 30 menit di suhu ruangan. Oke, sekarang kita istirahatkan. Oke, selanjutnya kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Semua bumbunya kita akan iris, kita akan rajang. Yaitu ini jahe, kemudian lengkuas. Oke, kita potong juga. Kemudian bawang putih, kita rajang kecil-kecil seperti ini. Selanjutnya bawang merah. Lalu setengah siung bawang bombay, lalu 1 biji cabai merah besar yang sudah dibuang bijinya. Selanjutnya serai, batang serai kita potong jadi 2, kemudian bagian bawahnya kita belah jadi 2 seperti ini. Oke. Selanjutnya tomat kita iris tipis-tipis, kita buang bagian pangkal atas bawahnya ya. Oke, selesai. Kita siapkan bumbu untuk membuat resep kari daging sapi. Oke, kita panaskan minyak goreng, minyak kelapa. Setelah minyak panas, langsung kita tumis. Yang pertama adalah bawang bombay, karena bawang bombay ini kan berair. Setelah harum, kemudian masuk jahe. Setelah harum, kemudian masuk lengkuas. Setelah semuanya harum, kita tumis, kemudian masuk cabai. Kita tumis semuanya sampai harum, lalu sekarang masuk semua bahan, yaitu bawang merah, bawang putih. Kalau daun karinya nanti terakhir. Oke, sekarang kita tumis semuanya sampai harum. Sekarang masuk batang serai. Oke, ini semua bumbu sudah matang. Oke, sekarang masuk 3/4 sendok teh bumbu kari buatan sendiri. Lalu 1/4 sendok teh kelabat. Lalu 1/4 sendok teh bubuk kayu manis. Ini kondisi api kita kecilin ya, biar nggak gosong. Oke, bahan selanjutnya setengah sendok teh bubuk bunga lawang. Oke, langsung kita aduk, kita ratakan. Dan kembali kita besarkan api. Jadi dalam resep kari daging sapi ini, kita tidak menggunakan santan sama sekali. Kita hanya menggunakan air saja. Oke, selanjutnya kita tambahkan air sebanyak 300 ml. Sekarang kita tunggu hingga mendidih sebelum kita masukkan tomat. Oke, ini dia sudah mendidih. Sekarang waktunya kita memasukkan tomat. Sebelum daging sapi masuk, kita koreksi rasa dulu. Tomat sudah sedikit lunak. Selanjutnya kita memasukkan daging sapi. Oke, ini dia. Semua daging sapi sudah masuk ke dalam wajan. Ini kita tunggu hingga aroma daging sapi mentahnya menghilang, kemudian kita balik. Oke, sekarang kita balik. Set. Oke, kari daging sapinya sudah mendekati matang, harum sekali. Sekarang kita tambahkan garam. Kita pakai setengah sendok teh. Kita tunggu hingga airnya menyusut, kemudian kita tambah lagi air. Oke, sekarang kita tambahkan air, lalu kita akan tunggu hingga mendidih. Kemudian kita masukkan daun kari, lalu kita tunggu
hingga air menyusut lagi. Oke, ini dia kari daging sapi sudah mendidih. Ini nanti buihnya akan hilang sendiri ya, kita aduk saja seperti ini. Oke, sekarang kita tambahkan daun kari ya. Ya, ini dia daun karinya. Lalu kita aduk. Oke, sekarang kita tunggu hingga air kari daging sapi ini menyusut, kemudian siap untuk kita sajikan. Oke ya, ini tanda-tanda sudah menyusut airnya, sudah terlihat, aromanya juga sudah sangat harum. Nah, ini dia kari daging sapi, airnya sudah menyusut. Ini kita sudah boleh matikan kompornya ya. Lalu kita akan sajikan kari daging sapi ala Papi Kelly. Dagingnya lembut, tidak pedas ya. Kelihatan ya. Jadi kari daging sapi ini resep khusus untuk bisa dinikmati untuk semua keluarga, baik anak-anak maupun orang tua. Oke? Oke, inilah dia resep kari daging sapi super enak, daging lembut, cocok untuk anak-anak dan orang tua. Sudah selesai kita buat di rumah. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat mencoba resep kari daging sapi ala Papi Kelly.